Sugeng Enjang adik-adik. Sugeng Enjang artinya apa Kak? Artinya apa ya? Artinya itu selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastis, amin. Luar biasa ya Kak ya. Nah Kak Ivana, Kak Keke mau nanya. Hari Senin kemarin tanggal 17 Agustus kita ngelain apa ya? 17 Agustus itu berarti hari perayaan kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak Indonesia udah umur berapa adik-adik? Ada yang keberapa tahu ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Coba jawab. Oh, 75 tahun. 75 tahun, pinter banget ya adik-adik ya Kak. Wah. Tahu. Nah untuk itu adik-adik Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dulu lagu 17 Agustus. Pada tahu kan? Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu 17 Agustus. Musik. Yang ada benderanya di bawah ya adik-adik dipegang. Yang nggak ada nggak apa-apa. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke. Adik-adik tetap berdiri. Untuk tambah semangat nih Kak Ivana nih. Kita mau ice break dulu, kita mau goyang-goyangin badan kita dulu. Iya, mau pemanasan dulu biar semangat. Iya. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu dong Kak. Tahu dong, masa nggak tahu iya, ya Kak? ini kan lagunya sering dinyanyiin di ibadah IMPA. Iya. Kita pakai gerakan ya, jangan lupa. Musik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Kak? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Udah? Oke. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik boleh ambil sikap saat teduh. Amin. Oke. Nah, Kak Ivana, kita mau nyanyi lagu yang tau nggak yang kayak dari Sabang sampai Merauke, terus yang hitam dan yang putih.
Apa ya Kak? Ada yang bisa tebak adik-adik? Kita mau nyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Adik-adik silakan untuk berdiri Bangkit ya. berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Musik. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Ya adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan boleh membangunkan kami di pagi ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau pimpinlah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, kita juga sebentar lagi akan mendengarkan cerita ya Bapa. Kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa. Kiranya kami juga bisa menerapkan cerita di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Sudah diambil, boleh dibuka dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, tetap kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik boleh duduk dengan rapi, dengan tenang, dan adik-adik boleh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Keke. Nah adik-adik, kita kan tadi sudah membaca Alkitab yang dibawakan oleh Kak Ivana, yaitu dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kak Keke mau nanya, adik-adik tahu budak nggak ya? Nah, budak itu dalam bacaan Alkitab ini, kalau zaman dahulu tuh budak itu bisa diartikan sama dengan yang membantu orang tua, membantu mama papa, yang bantu nyapu, ngepel, cuci piring, masak, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, tapi kalau zaman sekarang itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena adik-adik tuh udah bisa membantuin orang tua, adik-adik udah bisa, mungkin adik-adik udah bisa ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang, mungkin ada yang bisa cuci piring atau masak. Nah,
Karena itu adik-adik, dalam bacaan kita kali ini yang keambil dari Keluaran 20 ini, yang menceritakan tentang budak. Nah, adik-adik, zaman dahulu ini, budak ini menjadi salah satu tradisi bangsa Israel atau orang Israel. Kenapa? Kenapa kakak bilang ini salah satu tradisi? Karena menjadi budak adalah salah satu cara orang Israel itu untuk bisa bertahan hidup adik-adik, untuk bisa mungkin untuk bisa makan atau untuk bisa melakukan kehidupan yang lainnya adik-adik. Nah, bedanya orang-orang di bangsa Mesir ini yang memperlakukan orang Israel ini, mereka memperlakukannya juga tidak benar adik-adik. Mungkin pada waktunya itu bangsa Israel ini mereka sangat menderita. Tidak kenapa? Karena tidak dikasih makan atau mungkin bahkan ada yang meninggal, mereka didiemin aja adik-adik. Didiemin aja, digituin aja, dan mungkin ada juga yang kelaparan. Nah, tapi untungnya mereka ini diperlakukan cuma di bangsa Mesir aja adik-adik. Ketika mereka bisa keluar, mereka mungkin bisa merasakan kebebasan adik-adik. Mereka bisa senang keluar dari bangsa Mesir. Nah, karena itu, karena mereka merasakan mungkin merasakan disiksa atau dianiaya adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus memberikan syarat yaitu mereka hanya menjadi budak hanya 6 tahun. 6 tahun adik-adik. Di saat tahun ke-7 mereka boleh dibebaskan. Mereka dibebaskan tanpa syarat. Mereka nggak boleh tuh ditahan-tahan. Pokoknya kalau sudah di tahun ke-7 mereka udah bebas udah tidak menjadi budak lagi. Nah, adik-adik, untungnya budak-budak ini hanya ada di zaman dahulu, di zaman bangsa Israel. Untungnya di zaman sekarang kita ini tidak ada adik-adik budak itu. Kenapa? Karena adik-adik udah bisa bantu mama papa tadi kakak bilang. Adik-adik udah bisa nyuci piring, udah bisa nyapu, udah bisa ngepel. Nah, adik-adik juga tidak boleh menjadi seperti bangsa Mesir ini yang ngerasa adik-adik ini bisa, adik-adik ini kuat. Jadinya adik-adik ini mungkin bisa kalau di sekolah nih adik-adik bisa dibilang ngejailin temennya, atau di zaman sekarang tuh bilangnya ngebully. Nah, mungkin adik-adik tuh bisa, adik-adik tuh kuat. Jadinya adik-adik ngebully mungkin ngeledeki, ngata-ngatain orang yang lemah. Nah, adik-adik itu nggak boleh. Kalau adik-adik ngelakuin itu, sama aja adik-adik seperti orang Mesir yang memperlakukan budak-budak ini, melakukan orang-orang Israel ini adik-adik. Nah, karena adik-adik ini udah pintar, adik-adik ini hebat. Karena itu adik-adik harus mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi orang lain, Tuhan Yesus sudah dahulu mengasihi kita adik-adik. Nah, jadi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, apa sih yang harus kita lakuin? Dengan cara adik-adik menolong orang lain. Adik-adik mau berbagi. Terus misalkan adik-adik kalau punya mainan nih, punya mainan satu, tapi adik-adik mainnya rame-rame, terus adik-adik nggak mau berbagi, adik-adik nggak mau pinjemin tuh mainannya. Nah, itu adik-adik nggak boleh. Salah satu cara kita mengasihi adalah dengan mau berbagi, dengan saling tolong menolong. Nah, misalkan adik-adik bisa juga mengasihi
mama papa, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi oma opa, dan mengasihi teman-teman adik-adik di sekitarnya. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Nah, apa sih? Karena itu adik-adik, kita sudah dikasihi oleh Tuhan, oleh karya kebaikannya Tuhan. Jadi kakak bilang, adik-adik harus bisa mengasihi, harus bisa menolong. Apalagi nih adik-adik nih, kan sekarang ini lagi ada virus apa namanya? Virus corona adik-adik. Nah, adik-adik di bulan ini lagi karena lagi adanya virus corona ini, adik-adik nggak bisa keluar rumah, adik-adik jadinya impanya online adik-adik. Terus adik-adik nggak bisa datang ke gereja, nggak bisa datang ke sekolah, dan adik-adik bahkan nggak bisa ketemu teman adik-adik. Untuk itu, apa sih yang bisa kita lakuin? Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker. Kalau misalkan adik-adik keluar rumah, pakai masker, habis itu pulangnya nanti jangan lupa untuk cuci piring. Nah, terus di rumah nih, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus belajar dengan sukacita. Dengan apa tadi nah dengan cara adik-adik kalau walaupun di rumah doang, adik-adik itu bisa juga dengan menolong walaupun di rumah nih. Misalkan aku bosan di rumah mulu, nggak bisa keluar rumah. Nah adik-adik nggak gitu, agar adik-adik nggak bosan, adik-adik bisa apa? Bisa baca Alkitab, bisa nyanyi, atau mungkin bisa bantuin orang tua kita. Nah, jadi adik-adik jangan lupa adik-adik untuk selalu mengasihi sesama kita dan menolong sesama kita. Amin. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa untuk aktivitasnya dikerjakan ya, yaitu untuk TK Batita aktivitasnya adalah bikin video, merekam video. Misalkan adik-adik lagi habis mainan nih, atau habis sekolah minggu, Alkitabnya atau alat tulisnya jangan lupa diberesin. Nah nanti minta tolong sama papanya untuk videoin. Dan untuk kelas kecil dan tanggung, aktivitasnya adalah bikin video, sama bikin video juga, yaitu membantu orang tua, atau mungkin bisa membantu mama papa, bisa bantu kakak, atau misalkan bangun tidur, beresin tempat tidur, atau mungkin bisa bantuin mamahnya nyapu, dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa lakuin di rumah. Nah, jangan lupa juga untuk dikirim ke grup orang tua masing-masing ya, untuk kelasnya masing-masing, atau kirim ke Instagram di tag @PA-Kaskar atau GPIB Kasih Karunia. Jangan lupa ya, kakak tunggu ya untuk aktivitasnya. Dadah. Nah, adik-adik gimana nih firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Keke? Semoga cerita yang disampaikan sama Kak Keke bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Indonesia Negaraku. Musik. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bait yang kedua ya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Oke. Adik-adik kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan cerita ya Tuhan, kiranya kami boleh selalu mengasihi sama kami. Kami mau untuk menolong sesama kami ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang di luar sana. Walau mungkin dalam beberapa bulan ini Tuhan,
tidak bisa berkumpul Tuhan, kami tidak bisa bertemu satu sama lain ya Bapa, tapi kiranya nantinya kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan di gereja ya Bapa. Tuhan kiranya berilah selalu teman-teman kami kesehatan Bapa, agar bisa melakukan aktivitasnya Tuhan dengan sehat ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, untuk majelis, untuk Pak Pendeta kami Tuhan, dan untuk jemaatnya ya Bapa. Tuhan, kiranya kami bisa bergereja dengan seperti biasanya Tuhan, yang dimana belum ada COVID-19 ya Bapa. Kiranya nantinya kami bisa senantiasa Tuhan berkumpul di gereja ya Bapa. Dan kiranya juga Tuhan kami bisa selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas bangsa yang baik yang Tuhan boleh berikan pada kami. Kiranya Tuhan di masa bangsa Indonesia yang sedang mengalami masa pandemi COVID ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati dari pemerintah, kiranya pemerintah boleh memberikan yang terbaik, Tuhan boleh melakukan tanggung jawabnya dengan baik, Tuhan kiranya juga mampu berikan hikmat ya Tuhan yang boleh berasal daripada Tuhan. Tuhan juga boleh berkati orang-orang yang terkena pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh sembuhkan, kiranya Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh berkati dokter, perawat yang menjaga pasien ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan. Kiranya yang juga terdampak dalam masalah ekonomi, kiranya Tuhan boleh berikan berkat yang boleh berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menaungi bangsa kami Tuhan, kiranya bangsa kami boleh pulih kembali. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kiranya kami bisa selalu menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang setia akan Engkau ya Bapa, dan kiranya Tuhan kami selalu taat kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan bersama-sama ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkati kami. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Adik-adik boleh ambil sikap saat teduh. Amin. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya, yaitu untuk TK dan Batita bikin video, boleh membereskan mainan, atau mungkin kalau habis IMPA ada Alkitabnya atau bukunya boleh diberesin, atau adik-adik juga boleh buat bantuin orang tua ya.
Dan untuk kecil tanggung apa ya Kak? Untuk kelas kecil dan kelas tanggung, adik-adik buat video juga, tapi buat videonya adalah adik-adik membantu papa mama membereskan rumah, atau membereskan kamar tidur, atau membereskan mainan. Nanti jangan lupa ya adik-adik dikirimin di grup orang tua masing-masing. Atau boleh di Instagram PA Kaskal atau ke GPIB Kasih Karunia. Jangan lupa ya adik-adik, Kak Keke, Kak Ivana dan Kamesak. mengucapkan Selamat Hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.